Baiklah teman-teman, jadi di sini kita akan membahas masalah 3.1, yaitu membuat segitiga AND dengan duplikasi sudut A, sudut N, dan sudut D. Pertama, kita akan buat sudut A dan sudut N yang akan diduplikasi dengan menggunakan fitur segmen. Kemudian, buat sudut A-nya seperti pada gambar masalah 3.1 yang ada di buku. Kemudian ukur sudut A dengan klik angle, klik di titik C, B, dan A. Maka didapatkan hasilnya yaitu 63,43 derajat. Kemudian kita buat sudut N-nya dengan menggunakan segmen. Lalu kita ukur sudutnya menggunakan angle, klik di titik D, E, dan F. Maka didapatkan hasilnya yaitu 52,13 derajat. Selanjutnya beri nama sudutnya dengan klik ABC Text, beri nama sudut A, lalu sudut N, kemudian buat garis kerja dengan klik segmen. Setelah itu, buat lingkaran yang berpusat di titik B dengan jari-jari yang memotong kedua kaki sudut A. Dengan mengklik Circle Center and Radius, kemudian klik titik B dengan jari-jari sebesar 2. Lalu cari titik potongnya menggunakan intersect. Kemudian lakukan hal yang sama pada sudut N. Klik Circle Center and Radius, klik di titik E dengan jari-jari yang sama yaitu 2. Kemudian kita cari titik potongnya menggunakan intersect. Kemudian kita buat titik pada garis kerja dengan fitur Point on Object. Klik garisnya dan didapatkan sebuah titik, yaitu titik M. Kemudian dari titik ini kita buat lingkaran dengan jari-jari yang sama, yaitu dengan klik Circle Center and Radius, klik di titik M, lalu kita masukkan jari-jarinya yaitu 2.
Kemudian, karena kita akan menduplikasi sudut A, maka cari tipotnya terlebih dahulu dengan klik intersect. Klik lingkaran dan klik garis kerjanya. Maka didapatkan titik N dan titik O. Kemudian, buat lingkaran dengan klik circle center and radius di titik N dengan jari-jari yang sama, yaitu IJ, agar sama dengan sudut A. Lalu klik OK. Kemudian cari titik potongnya menggunakan intersect. Dan didapatkan titik P dan titik Q. Lalu kita hubungkan titik P dan titik M menggunakan line. Klik di titik M, kemudian klik di titik P. Nah, kita sudah dapatkan duplikasi dari sudut A. Dapat kita ukur dengan menggunakan fitur angle. Kemudian klik titik P, lalu titik M, kemudian titik N. Didapatkan hasilnya yaitu sebesar 63,43 derajat, sama dengan sudut A. Selanjutnya, kita hilangkan label yang tidak diperlukan. Selanjutnya, kita buat duplikasi sudut N. Buat lingkaran di titik O dengan klik center and radius, kemudian klik di titik O dengan jari-jari LK, yaitu sama dengan sudut N. Klik OK. Kemudian cari titik potongnya menggunakan intersect. Klik kedua lingkaran tersebut dan didapatkan titik potongnya. Lalu hubungkan titik tersebut dengan line. Klik di titik M, kemudian klik di titik R, dan didapatkan duplikasi dari sudut N. Kita dapat mengukurnya dengan angle. Klik titik O, kemudian klik titik M, lalu klik titik R. Dan didapatkan sudutnya yaitu sebesar 52,13 derajat, yaitu sama dengan besar sudut N. Selanjutnya, kita hilangkan label
Kemudian ukur sudut D yang berada di antara sudut A dan sudut N. Klik angle dan klik kedua kaki sudutnya. Dan didapatkan sudut baru, yaitu sudut D sebesar 64,44 derajat. Selanjutnya, jika semua sudut sudah kita duplikasi, maka kita akan buat segitiga dari ketiga sudut ini, yaitu sudut A, sudut N, dan sudut D. Kemudian kita akan menduplikasi sudut N pada kaki sudut di sebelah kanan. Yang pertama, kita buat lingkaran pada kaki sudut di sebelah kanan. Klik fitur Circle Center and Radius. Kemudian klik pada kaki sudutnya. Dengan jari-jari LK agar sama dengan sudut N. Selanjutnya, klik garis kerja dengan parallel line. Agar sejajar dengan garis klik garis kerja, kemudian klik di titik pusat lingkaran ini. Lalu cari titik potongnya menggunakan intersect. Klik lingkaran dan klik garis, dan didapatkan hasil titik B dan titik C. Kemudian klik lingkaran dengan kaki sudut dan didapatkan hasil yaitu titik B dan titik D. Lalu kita dapat mengukur sudut dengan klik angle. Lalu klik titik B, titik A, dan titik D, dan didapatkan hasil sudutnya sebesar 52,13 derajat yang merupakan duplikasi dari sudut N ini. Kemudian kita cari titik potong dari kedua garis ini menggunakan intersect. Klik garisnya dan didapatkan titik potongnya yaitu F1. Selanjutnya kita cari besar sudut dari M, F ke A dengan klik angle M, F, A, dan didapatkan hasilnya yaitu sebesar 63,43 derajat, sama dengan sudut A. Dengan demikian, kita telah membuat segitiga dari sudut-sudut A, N, dan juga D. Selanjutnya kita akan beri nama segitiga ini yaitu A, N, D.
Itulah penyelesaian masalah 3.1. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas masalah 3.2, mencoba membuktikan teorema sudut pada suatu lingkaran berukuran setengah busur yang dipotongnya. Pertama, kita buat lingkaran menggunakan circle with center choke point dengan jari-jari sembarang. Kemudian kita klik segmen untuk membuat diameter pada lingkaran. Kemudian kita ubah nama pada titik-titik tersebut dengan mengklik rename, lalu klik OK. Kemudian kita buat titik B pada lingkaran dengan menggunakan point on object. Lalu kita hubungkan titik B ke titik O dengan menggunakan segmen. Klik di titik B, lalu ke titik O. Dan titik B ke titik A. Setelah itu kita ubah garis BO menjadi garis titik-titik sesuai yang ada di buku. Selanjutnya kita hilangkan label yang tidak digunakan. Lalu kita akan memeriksa apakah panjang BO sama dengan panjang AO dengan menggunakan distance or length. Klik titik B dan klik titik O. Maka panjang BO sama dengan 3,61. Lalu klik titik A, klik titik O. Panjang AO sama dengan 3,61. Dikarenakan panjang BO sama dengan panjang AO, maka segitiga BAO dikatakan segitiga sama kaki. Akibatnya sudut pada kaki segitiga memiliki sudut yang sama. Dapat kita buktikan dengan mengklik angle. Klik di titik A, B, dan O. Sehingga didapatkan hasil sudutnya yaitu 28 derajat. Kemudian klik di titik O, titik A, dan titik B. Dan hasilnya juga sama, yaitu sebesar 28 derajat. Selanjutnya kita klik teks untuk menuliskan yang sudah kita buktikan tadi. Bahwa BO sama dengan AO. Selanjutnya kita tulis sudut A sama dengan sudut B.
Selanjutnya kita akan menuliskan sudut eksterior, yaitu sudut BOC sama dengan jumlah dari sudut BAO ditambah sudut ABO. Kemudian dapat kita buktikan dengan mengklik angle, klik di titik C, O, dan B. Maka didapatkan hasilnya yaitu 56 derajat. Selanjutnya kita edit kembali. Nah, terbukti bahwa sudut BOC sama dengan jumlah dari sudut BAO ditambah sudut ABO, yaitu 56 sama dengan 28 ditambah 28. Nah, dapat kita lihat di gambar bahwa sudut BAC adalah setengah dari sudut BOC. Lalu kita tulis kembali sudut BAC sama dengan setengah dari sudut BOC. Nah, dari gambar terlihat bahwa sudut BAC sama dengan setengah busur dari BC. Jadi terbukti sudut BAC sama dengan setengah busur BC. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas masalah 3.3. Diketahui trapesium ABCD dengan garis tinggi H, alas bawah B, dan alas atas B aksen
Buktikan bahwa luas ABCD sama dengan setengah H dikali B ditambah B aksen. Pertama, kita buat trapesium ABCD dengan fitur segmen. Kemudian kita ubah titik C menjadi titik A dengan klik rename. Kemudian titik A kita ubah juga menjadi titik B, lalu klik OK. Lalu B1 kita ubah juga menjadi titik C, klik OK. Kemudian kita klik perpendicular line untuk membuat garis tinggi. Lalu kita buat juga pada titik D. Kemudian kita gunakan intersect untuk mencari titik potong antara garis tinggi dengan trapesium. Kemudian kita hilangkan label-label yang tidak diperlukan. Lalu klik segmen untuk menghubungkan titik B ke titik F, titik C ke titik E, titik E ke titik D. Lalu kita ubah titik F dengan mengklik rename menjadi titik E sesuai yang ada pada buku. Lalu titik E1 kita ubah juga menjadi titik F, lalu klik OK. Lalu kita klik garis BE untuk mengubah garis tersebut menjadi garis titik-titik sesuai yang ada di buku. Begitu juga dengan garis DF, kita ubah juga menjadi garis titik-titik. Begitupun dengan garis CF. Kemudian kita ganti titik I menjadi H karena merupakan tinggi trapesiumnya. Begitupun dengan titik N, kita ubah menjadi H. Kemudian titik I kita ubah menjadi B. Dan F kita ubah jadi B aksen. Seperti yang ada di buku. Kemudian kita buat diagonal BD dengan mengklik segmen dari titik B ke titik D.
Nah, dapat kita lihat pada gambar bahwa luas trapesium ABCD dapat kita hitung dengan menjumlahkan segitiga ADB dan segitiga BCD. Dapat kita tulis luas trapesium ABCD sama dengan luas segitiga ADB ditambah luas segitiga BCD. Kita akan membuktikannya dengan mengukurnya. Pertama, klik poligon. Lalu, klik di titik A, titik B, titik D, dan titik A. Kemudian, klik titik B, titik C, titik D, dan titik A. Kemudian, klik fitur area untuk mengetahui ukuran segitiga ABD, dan didapatkan hasilnya yaitu 15. Kemudian luas area segitiga BCD yaitu sebesar 7,5. Kemudian dengan menggunakan poligon kita akan mengukur luas trapesium ABCD. Lalu klik area untuk mengetahui luas trapesium ABCD dan dapat hasilnya 22,5. Nah, 22,5 didapatkan dari jumlah 15 ditambah 7,5 yaitu 22,5. Dan terbukti bahwa luas trapesium ABCD sama dengan jumlah luas segitiga ADB ditambah luas segitiga BCD. Lalu dapat kita tulis bahwa luas segitiga ADB ditambah luas segitiga BCD sama dengan setengah dikali BH ditambah setengah dikali B aksen H. Sama dengan setengah dikali H dikali B ditambah B aksen. Jadi sudah terbukti bahwa luas trapesium ABCD sama dengan setengah dikali H dikali B tambah B aksen. Selanjutnya kita hilangkan label-label yang tidak diperlukan.
itulah dia penjelasan dari masalah 3.3. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.